Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ulkianti, kelas C7.24 Prodi S1 Manajemen dengan NPM 10124455. Di sini saya akan menjelaskan tentang hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia terhadap rasul. Setiap manusia dilahirkan dengan akal dan hati, tapi keduanya butuh arahan. Kita butuh tuntunan, maka Allah mengutus para rasul sebagai penyampai wahyu dan petunjuk jalan kebenaran. Tanpa rasul, manusia berada dalam kegelapan. Di sini ada pengertian hajatul insan ila rasul. Hajatul insan ila rasul secara harfiah berarti kebutuhan manusia terhadap rasul. Bukan sekedar kebutuhan biasa, tetapi kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup. Rasul bukan hanya pembawa berita, tetapi juga pembimbing, pendidik, dan teladan bagi segala aspek kehidupan. Mengapa manusia sangat membutuhkan rasul? Manusia tidak mungkin mengetahui dengan akalnya secara rinci bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana meraih ridhonya, dan bagaimana mengatur kehidupan secara benar. Maka Allah mengutus para rasul untuk menjawab kebutuhan itu. Dalil dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut, sesembahan selain Allah. Selanjutnya ada dalil dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Rasul diutus untuk ditaati, bukan sekedar dikenal. Ketaatan kepada rasul adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Selanjutnya di sini ada fungsi rasul dalam kehidupan manusia. Rasul berfungsi sebagai yang pertama yaitu mubaligh atau yang menyampaikan wahyu Allah, yang kedua mu'allim, mengajarkan hikmah dan ilmu, yang ketiga yaitu muzaki, menyucikan jiwa manusia, dan yang keempat sebagai uswatun hasanah, yang menjadi teladan dalam kehidupan. Dalil dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. والذي بعث في أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah. Selanjutnya, rasul sebagai teladan yang wajib diikuti. Rasul bukan sekedar penyampai, tapi uswatun hasanah, teladan yang paling sempurna. Kita membutuhkan rasul untuk mengetahui bagaimana cara hidup yang dicintai oleh Allah. Dalil dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Meneladani Rasul adalah bukti iman dan jalan keselamatan. Meneladani Rasul bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi orang yang beriman. Tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Dalil dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha falyattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.
Bayangkan hidup tanpa petunjuk, tanpa Rasul, kita tidak tahu apa yang Allah cintai, kita tidak tahu bagaimana sholat, bagaimana bersikap, bagaimana berdakwah. Maka bersyukur atas nikmat terbesar ini, diutusnya Rasul sebagai cahaya dan petunjuk. Ikutilah sunnahnya, cintai ajarannya, dan jadikan dia teladan hidupmu. Mungkin sekian penjelasan tentang hajatul insan ila Rasul yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.